Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan menyempatkan diri untuk menonton channel Agung Post Group YouTuber. Saat ini kami sengaja mengundang dua pembicara, yaitu pemimpin redaksi Jejak Pos, Pak Yasandi. Pak Yasandi, beliau juga kebetulan Ketua PWI Ogan Ilir, Pak Yasandi ya, periode sekarang. Sekarang. Dan juga kami mengundang pengamat media yang juga praktisi, yaitu Pak Sarono P. Sasmito. Selamat sore Pak. Selamat sore. Nih, sudah berkali-kali Pak Sarono ya. Diturun dikit apa Pak? Sudah berkali-kali Pak Sarono menjadi narasumber di channel ini, ya insya Allah ada manfaatnya dan akan menjadi amal bagi kalian. Pak Yasandi, selamat sore. Sore Pak. Kami sengaja meluncurkan program baru, yaitu bedah berita yang dibuat oleh wartawan dan dikeluarkan oleh pemimpin redaksi media masing-masing. Tapi kami lebih menjurus kepada mengajak wartawannya untuk berdialog tentang berita yang dia tulis. Pak Yasandi baru-baru ini pernah menulis, saya tertarik terkait pemberitaan oknum Humas DPRD Kabupaten Ogan Ilir angkat bicara. Mungkin sini ada sedikit miskomunikasi terhadap pelaku media, yaitu wartawan, dan mungkin juga ada semacam kejanggalan bagi wartawan sangat bertamu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini Pak Yasandi menulis berita ini. Menurut Pak Yasandi sebagai wartawan, pemimpin redaksi juga ya, di Jejak Pos, apa yang menarik sehingga Bapak menulis berita ini? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi pertama-tama kemenarikan saya menulis berita, sekaligus sebagai pimpinan redaksi, saya membaca dari tulisan teman kita sendiri, di situ menyatakan bahwa oknum Sekwan, Kabid Sekwan arogan. Nah, itu yang buat saya menjadi tertarik. Oknum pejabat lah ya. Sedangkan di tulisan oknum R itu ada tertulis PPATK. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Nah, setelah itu saya sempat terkejut sih, kenapa ada PPATK? Padahal menurut saya sepengetahuan itu cuma PPTK dan bukan di Sekwan, itu sebelum Kabid dan itu Kasubag yang saya tahu. Lantas saya bertanya-tanya sih, apa mereka sampai membuat berita bahwa oknum Kabid Humas Sekwan ini menjadi arogan. Nah, jadi saya konfirmasi, langsung konfirmasi. Saya merilis berita itu, saya baca. Nah, saya konfirmasi dengan Kasubag. Ya, mereka membantah bahwa mereka tidak pernah merasa arogan. Ya, kenapa? Nanti silakan ditambahkan, tapi kita akan beralih ke Pak Sarono sebagai pengamat media yang juga praktisi di jurnalis. Pak Sarono, bagaimana Pak Sarono melihat berita yang ditulis oleh Pak Yasandi tentang oknum R, katakanlah sedikit ada miskomunikasi dengan seorang pejabat di Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana Bapak membaca? Apa Bapak sudah membaca berita? Ya, sudah baca. Alhamdulillah. Yang pertama mengapresiasi tulisan di berita di Jejak OPD ya, Pak Yasandi juga. Kami melihat bahwa apa yang ditulis itu adalah bagian dari fungsi pers yang itu masuk dalam fungsi sosial kontrol karena berkaitan dengan keberadaan seluruh organisasi masyarakat, dan dalam hal ini berada pada tataran eksekutif ya, kan ada 4 tatanan kemasyarakatan, ada eksekutif, yudikatif, legislatif, dan yang keempat sebagai pilar demokrasi adalah pers. Nah, dalam konteks ini apa yang ditulis oleh Jejak OPD sebenarnya satu juga otokritik bagi penulis atau wartawan yang bersangkutan ketika menulis sesuatu tetapi tidak memahami substansi masalah. Artinya termasuk benar kata Pak Yasandi bahwa
PPATK itu ranahnya memang bukan di situ, artinya PPATK itu adalah ya tentang transaksi keuangan yang pada tataran di pusat dan itu berkaitan dengan laporan keuangan pejabat negara. Hal-hal seperti itu mungkin memang tergolong fatal, Pak. Ya, artinya itu juga ketika berita yang diekspos itu sudah di-share ke pembaca dalam bentuk upload di media masing-masing, sebenarnya justru menjadikan media yang bersangkutan sangat turun kredibilitasnya karena dianggap tidak memadai dan tidak memahami apa yang ditulis. Kemudian arogansi itu adalah sisi psikologis, Pak Haji, ya. Sisi psikologis artinya bisa mendatangkan sesuatu perasaan karena ketersinggungan, karena hal lain. Artinya benar kata Pak Yasandi tadi, untuk melakukan tugas jurnalistik, etika itu adalah hal yang utama. Artinya pendekatan-pendekatan, tata cara komunikasi, wartawan perlu dipahami bahwa wartawan bukan polisi, bukan penyidik. Artinya ketika mereka bekerja mencari informasi, ya ada tupoksi yang memang harus dipegang berkaitan dengan kode etik, tata cara, interview atau wawancara. Nah, kadang-kadang mungkin ada di antara wartawan yang kita lihat masih memosisikan seperti polisi atau seperti penyidik, sehingga ketika wawancara bukan konten wawancara seolah-olah menginterogasi. Nah, padahal wawancara memeriksa. Padahal wartawan itu bukan interrogator atau pemeriksa, tetapi mencari informasi dan nanti akan disajikan ke khalayak. Nah, dari sisi sekwan atau birokrasi yang lain, kita mengharapkan bahwa ini kita sampaikan juga ya Pak Yasandi waktu pertemuan dan diterima oleh Pak Wagub, bahwa relasi atau hubungan antara birokrasi dengan media itu sebenarnya setara. Tidak ada yang dianggap di atas, tidak ada yang dianggap di bawah, karena posisi kita sebagai pilar keempat juga dilindungi dengan undang-undang dan punya peran yang jelas. Artinya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik berkaitan dengan kebijakan yang perlu disosialisasikan atau kegiatan yang perlu publikasi, saya pikir semuanya tidak bisa masif atau dibaca oleh masyarakat tanpa fungsi peran media, dan itu wartawan yang berkecimpung di dalamnya, Pak Haji. Pak Sarono, Pak Yasandi, katakanlah PNS ya, ini kalau tidak salah ada semacam pendapat umum, itu adalah pengayom, apalagi dia seorang pejabat, jelas dia menjadi pengayom. Nah, dalam hal ini artinya selektivitas untuk mendudukan seorang menduduki sebuah jabatan memang harus dilakukan dengan seselektif mungkin, supaya peran pengayom ini berjalan dengan baik. Karena kalau seorang PNS, apalagi pejabat tidak memiliki rasa pengayoman terhadap orang yang dihadapinya, memang selalu akan terjadi benturan dengan kalau benturan terjadi artinya sudah tidak sehat lagi dan roda pemerintahan akan terganggu. Nah, tadi Pak Yasandi berpesan untuk Pak Bupati, dan bagaimana pendapat Pak Sarono bahwa Pak Bupati panca supaya menempatkan seorang untuk menjadi pejabat jangan keluar dari latar belakang pendidikannya dan katakan proporsionalisnya dan pengetahuannya. Artinya kalau dia guru ya cukuplah di guru, walaupun dia harus naik jabatan artinya dia tetap di jajaran Diknas. Demikian juga kesehatan, kalaupun dia memang harus naik mungkin pindahnya ke dinas kesehatan atau di kantor di mana gitu. Ini bagaimana pendapat Pak Sarono tentang hal ini? Apa yang diutarakan oleh Pak Yasandi ini sebagai Ketua PWI yang juga berhak berkontribusi dan berpendapat memberikan saran berkaitan dengan itu. Kita juga dari awal sebenarnya juga sudah memberikan semacam pendapat juga ke bupati-bupati sebelumnya bahwa relevansi itu artinya Pak Haji. Artinya guru ditempatkan sebagai pendidik dan kita harapkan juga memahami kemudian menghayati tugas-tugasnya itu sehingga dalam proses jenjang karirnya juga mereka seharusnya idealnya tetap berada di situ. Artinya nah, kemudian kalaupun menduduki jabatan-jabatan strategis ya akan lebih baik tetap relevan dengan hal itu. Artinya jabatan-jabatan yang diutarakan oleh Pak Yasandi misalnya camat, memang ada pendidikan sebelumnya yang juga relevan, ada tamatan APDN atau STPDN yang memang proses pendidikannya diarahkan untuk memahami
fungsi dan tugas pada jabatan itu. Artinya itu yang kita juga Pak, ya kita beralih sebentar ke Pak Yasani. Pak Yasani, Ya, Pak. bagaimana pengamatan Pak Yasani sebagai wartawan juga ya, lebih lama di wartawan dari pengurus PWI, bahkan tapi sudah pernah 2 periode ya, Iya. menjadi ketua PWI walaupun berselang sedikit. Pengamatan Pak Yasani sebagai seorang jurnalis, bagaimana tentang pejabat menghadapi wartawan selama ini? Pejabat akademis khususnya. Ya. Menurut saya ini yang selama ini pejabat memang kurang bersahabat dengan para wartawan. Ya. Mereka seakan-akan wartawan ini sebuah momok ketakutan. Ya. Nah, mereka kalau menghadapi wartawan seakan lari, Ya. walaupun mereka tidak salah. Ya. Tapi menurut kita kalau mereka tidak salah, kenapa lari? Ya. Nah, itu kan. Ya. Dan mereka juga menilai. Mungkin ada asosiasi lain ya, Iya. ketika wartawan mereka melihat wartawan. Ya, mungkin juga. Saya juga tidak tahu, mungkin juga ada seperti itu. Tapi yang jelasnya inilah yang saya bilang tadi, pejabat yang tidak punya kredibilitas. Ya. Kenapa? Misalnya diberikan jabatan camat, nah, itu kan tidak relevan. Ya. Lain dengan misalnya yang sudah STPDN, itu kan sudah tatanan sudah. Iya. Ya. Nah, saya berharap ini yang sekarang kan ada 2, yang ada struktural, ada fungsional. Jadi saya berharap yang struktural tetap struktural, fungsional. Jangan dirubah-rubah. Jangan dicampur aduk. Jangan campur aduk. Ya. Gitu. Oke, Pak Yasani. Pak, kembali ke Pak Sarono. Pak Sarono, seperti Pak Yasani bilang tadi, tapi bukan cuma DOI saja, saya kira nasional juga ya. Iya. Banyak pejabat itu, cuman ada oknum-oknumnya juga. Iya. Banyak juga pejabat yang menerima dengan senang hati, senang melihat tertawa, malah disambut kalau kedatangan seorang wartawan. Tapi banyak juga yang seperti bilang oleh Pak Yasani seolah jadi momok. Ada apa? Ini sebenarnya prediksinya bagaimana ini menurut Pak Sarono? Artinya benar di utara. Prediksi apa ini? Iya, satu sisi Apa wartawannya atau yang pejabatnya yang tidak Iya, ngerti? satu sisi ini kan fenomena yang selalu terjadi sampai saat ini. Artinya kalau kita bicara dari segi penamaan ASN kan sekarang penyebutannya aparat sipil negara itu, bahasa lainnya adalah abdi negara. Artinya mereka sebenarnya jadi pelayan publik ya. Artinya pelayan publik itu adalah mengurusi semua hal berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal ini profesi wartawan yang juga dilindungi undang-undang untuk mencari informasi, menyiarkan, mendokumentasi, kemudian mengarsipkan dari berbagai peristiwa. Tetapi dalam prakteknya kita lihat bahwa ada semacam seperti diutarakan Pak Haji tadi, ada semacam anggapan bahwa posisi ASN lebih tinggi di atas wartawan, sehingga seolah-olah mereka memosisikan sebagai narasumber itu adalah sebagai pihak yang lebih di atas, sehingga mereka kadang ada di antaranya yang tidak merasa punya kepentingan dengan wartawan. Kemudian juga ada pandangan miring seolah-olah ketika bertemu dengan wartawan semuanya yang akan diungkap adalah hal-hal yang negatif. Kalangan bahwa pejabat dan wartawan ini, antara wartawan ini adalah pengawas aparatur negara, ada juga yang beranggapan ini mitra. Ini yang benarnya, yang mana yang benarnya? Dia pengawas atau mitra kerja? Sebenarnya dalam realisasi kemudian dari segi filosofi dua-duanya, karena dalam konteks kerja wartawan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa ada konsep kemitraan. Artinya narasumber itu kita posisikan sebagai mitra dalam hal berita, artinya apa-apa yang kita perlukan informasi tentu akan muncul dari narasumber. Nah, kemudian berkaitan dengan katakanlah yang satunya tadi Pak Haji, selain mitra, pengawas ya. Nah, pengawas kita juga memang posisi wartawan itu mengawasi 3 pilar yang tadi, ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Artinya 3-tiganya itu tanpa ada fungsi sosial kontrol sudah kita bisa prediksi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Artinya penyelewengan itu di tataran atas ada dalam bentuk istilahnya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang muncul ketika mereka misalnya diamanahi jabatan, yang dilakukan bukan melakukan program-program dengan baik, tetapi memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan pribadi, dan munculnya dalam bentuk korupsi, dalam bentuk manipulasi atau hal-hal lain yang pada ujungnya tentu merugikan masyarakat secara umum, Pak Haji. Terima kasih Pak Sarono, Pak Yasani telah meluangkan waktu untuk berbicara di depan kamera kami untuk
pemirsa sekalian dan saudara pemirsa, seperti yang disampaikan kita mungkin sedapat dengan pembicaraan terakhir dari Pak Sarono, wartawan ini adalah mitra juga petugas sosial kontrol aparatur negara. Dan memang dia adalah petugas sosial kontrol juga. Artinya tinggal bagaimana wartawan menempatkan diri supaya tidak keluar koridor dari tatanan mitra dan petugas sosial kontrol. Dan Pak, sekali lagi terima kasih Pak Yasandi dan Pak Sarono. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.